Halo, selamat pagi teman-teman financial advisor yang saya banggakan. Nah, kita di sini sekarang akan bagikan satu konsep tentang bagaimana sebuah perencanaan keuangan itu menjadi mudah dan menyenangkan, ya. Nah, kita mulai dari sebuah konsep ya teman-teman, di mana seseorang ya yang bekerja itu sudah pasti mencari uang, betul ya? Nah, uang ini digunakan untuk biaya hidup. Apakah semuanya dibagikan ataukah apakah semuanya digunakan? Nah, tentunya tidak, gitu ya. Pastinya ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe mensisihkan baru dibelanjakan. Dan yang kedua, belanja dulu baru disisakan. Nah, kira-kira Anda tipe yang mana? Apakah Anda tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Saya berasumsi Anda adalah tipe yang pertama ini, menyisihkan baru dibelanjakan. Lalu tujuan menyisihkan apa? Tujuan menyisihkan biasanya yang pertama adalah untuk simpanan, pendidikan anak, atau rencana hari tua. Bisa juga ada rencana untuk membeli kendaraan atau membeli rumah. Pertanyaannya, teman-teman, untuk melakukan tiga hal ini kita membutuhkan waktu yang tidak pendek. Pastinya waktu yang sangat panjang. Bisa 10, bisa 15, atau bahkan 20 tahun. Sebagai contoh, misalnya kita menyisihkan tabungan tersebut sebesar 2 juta per bulan. Di bulan kedua kita sisihkan 2 juta per bulan, dan di bulan ketiga kita sisihkan 2 juta per bulan. Ini contoh saja. Maka yang terjadi, kita sudah punya tabungan 6 juta. Jika 1 tahun kita punya tabungan 24 juta. Jika kita menabung selama 10 tahun, kita punya tabungan 240 juta. Gimana teman-teman memiliki 240 juta? Apakah kita happy? Sudah tentu kita happy. Kenapa? Karena 240 juta bisa kita gunakan untuk tujuan keuangan kita. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana ya jika ada 3 kondisi hidup? Teman-teman, 3 kondisi hidup ini, yang pertama adalah hidup sehat dan produktif. Kondisi hidup yang kedua, hidup tidak sehat dan tidak produktif. Apalagi yang nomor 3 nih teman-teman, tidak hidup dan tidak produktif. Seperti cerita saya tadi, kalau kita mengalami yang nomor 1, ini akan aman teman-teman. Namun bagaimana jika yang terjadi di nomor 2 atau yang terjadi di nomor 3? Ya, salah satu contohnya, seseorang yang
mengalami kondisi nomor 2 ini, kita sering sebut SKJG, stroke, kanker, jantung, dan ginjal. Dokter meminta 250 juta. Maka apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menarik tabungan ini? Itu pun kalau terjadi di setelah 10 tahun. Bagaimana jika terjadi di bulan keempat? Uang kita baru 6 juta saja. Atau baru terjadi 1 tahun, uang kita hanya baru 24 juta. Apakah ini menjadi masalah bagi teman-teman? Jika ini menjadi masalah, saya punya sebuah ide yang disebut segitiga protection. Dan kita bisa membantu teman-teman mengatasi permasalahan yang kedua dan permasalahan yang ketiga. Jika suka dengan konten seperti ini, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.